Topeng buat Wiro Sableng. Bagian 4. Mirasani mendengus. Muridmu keparat itu bukan dewa, bukan malaikat. Belasan tokoh-tokoh silat dari 8 penjuru angin mencari dan mengejarnya. Semua ingin membunuhnya. Dan kau tahu apa yang terjadi 1,5 bulan lalu? Beberapa tokoh silat, termasuk dedengkot bergelar Dewa Tuak, berhasil mengepung muridmu itu di kaki sebuah bukit. Memang dia berhasil kabur, tapi dalam keadaan luka parah dan senjata mustika miliknya, yaitu kapak naga geni 212, dirampas. Mendengar kata-kata Mirasani itu, berubahlah rupa Eyang Sinto Gendeng. Beberapa lamanya dia melangkah mundar-mandir, lalu berpaling pada Mira dan berkata, "Aku tidak senang melihatmu di sini. Aku tidak memerlukan dirimu, pergilah." Abis berkata begitu, si nenek lambaikan tangan kirinya, lalu melangkah cepat-cepat memasuki gubuk kayu, membanting pintu keras-keras. Lambaian tangan Sinto Gendeng tadi melenyapkan kekuatan aneh yang membuat Mirasani menjadi kaku. Cepat dia bangkit, sesaat dia memandang ke arah gubuk. Sadar kalau tak satu pun yang bisa dilakukannya terhadap si nenek, akhirnya Mira melangkah ke tempat dia meninggalkan Guci, kuda coklatnya. Di dalam gubuk, Eyang Sinto Gendeng untuk beberapa lamanya duduk bersila, pejamkan mata, seperti tengah bertepekur. Lalu dia angkat kepala, memandang ke sudut kamar di mana tergantung sebuah sangkar berisi seekor burung merpati abu-abu bermata merah. "Jantan apik," begitu si nenek menyebut nama si burung. 4 tahun lebih kau menemani aku di sini dengan setia. Hari ini kau boleh kembali ke tempat asalmu di Gunung Iyang. Ada satu pesan penting yang kau harus sampaikan pada sahabatku Kunti Kendil." Di dalam sangkar, jantan apik angguk-anggukkan kepalanya sambil mengeluarkan suara menggeru terus-menerus. Sinto Gendeng robek bagian terbersih dari pakaiannya yang dekil. Dengan sepotong kayu berwarna merah, dia menuliskan sesuatu di atas potongan kain itu. Lalu kain digulung dan diikatkan ke kaki kanan jantan apik. Setelah mengelus-elus dan menciumi binatang itu, Sinto Gendeng membawanya keluar gubuk. "Pergilah, jantan apik, terbang tinggi-tinggi agar kau lekas sampai di pegunungan Iyang. Sampaikan pesanku dan temui betinamu." Sinto Gendeng lemparkan burung merpati itu ke udara. Jantan apik melesat laksana anak panah. Burung ini berputar 3 kali di atas kepala si nenek sebelum melayang cepat ke arah timur. Jilid 9. Sinto Gendeng terbaring sakit di atas balai-balai kayu dalam gubuk. Dari mulutnya kerap kali terdengar suara meracau seperti orang mengigau. Kalau mati terbunuh, anak itu akan kuobrak-abrik dunia persilatan. Kalau mati anak itu, lihat saja. Lihat saja. Sinto Gendeng batuk-batuk beberapa kali. Lalu, mengapa tak ada yang datang? Padahal semua sudah kusiapkan. Nenek itu mengangkat tangannya yang memegang sebuah benda. Benda ini ternyata adalah sebuah topeng yang terbuat dari bagian terhalus perut rusa betina. Sebulan yang lalu, dia sendiri yang menangkap seekor rusa di rimba belantara di kaki Gunung Gede, menyembelihnya, dan mengambil usus besarnya. Usus itu dikeringkan, lalu dijadikan sebuah topeng yang jika dipakai oleh siapa saja tidak akan kentara saking tipisnya. 1 bulan sudah berlalu. Gila, tak ada yang muncul. Apakah jantan apik tidak sampai ke sana? Akan kutunggu 3 hari lagi. Jika tak ada yang datang, terpaksa aku turun gunung merancah rimba persilatan, mencari anak itu. Kalau sampai dia mati terbunuh, akan kuobrak-abrik dunia persilatan. Dewa Tuak, kau juga tak akan lepas dari hukumanku. Aku tidak yakin anak itu melakukan semua kekejian itu. Aku tidak percaya. Otaknya mungkin sableng, tapi hatinya seputih kapas. Aku tahu betul. Begitu Sinto Gendeng meracau berkata-kata seorang diri hampir setiap hari. 2 hari setelah itu, suatu pagi, belum pupus embun di dedaunan, pintu gubuk tiba-tiba terbuka. Sinto Gendeng palingkan kepalanya. Tiba-tiba, laksana ada kekuatan yang menyembuhkannya, si nenek melompat bangkit, duduk di tepi balai-balai. Matanya yang cekung memandang ke arah pintu yang terbuka, mulutnya yang perot menyeringai. "Gusti Allah, kau kabulkan permintaan si tua bangka buruk ini. Terima kasih, Tuhan, Mahesa Edan, memang kaulah yang kuharapkan datang." Orang yang datang adalah seorang pemuda yang paling tinggi berusia 19 tahun. Wajahnya keren, tapi seperti mengantuk, dan sebentar saja berada di situ dia sudah 3 kali menguap. "Mahesa, mendekat kemari." Sinto Gendeng melambaikan tangannya. Pemuda itu datang mendekat, lalu menjura. "Eyang, terima salam hormatku." "Sudah, jangan memakai segala macam peradatan. Urusan kita lebih penting."
Menyangkut keselamatan dan jiwa muridku si Wiro Sableng. Sahabatmu, guru menerima pesanmu yang dibawa jantan apik. Kebetulan saya berada di puncak yang tengah menyambangi guru. Langsung saja guru memerintahkan saya kemari. Bagus, bagus. Semuanya sesuai dengan petunjuk dan kehendak Tuhan. Ada bantuan sangat besar ku mintakan padamu, Mahesa. Mahesa Edan menguap lebar-lebar. Sambil ucak-ucak matanya yang berair, dia bertanya, katakan saja, Eyang. Tugas darimu sama saja dengan tugas dari guruku, Kunti Kendil. Kau tentu sudah mendengar apa yang terjadi di dunia persilatan. Muridku si Sableng itu dituduh telah berubah menjadi Dajjal nomor 1. Merampok dan membunuh, menculik dan memperkosa. Memang itu yang saya dengar, Eyang. Tapi sulit dipercaya bahwa Wiro akan berbuat seperti itu. Itulah yang tidak masuk akal bagiku, Mahesa. Apapun yang terjadi, anak Sableng itu harus diselamatkan. Ini kewajibanku sebagai guru. Untuk turun tangan sendiri dalam usia yang uzur ini, rasanya sudah tak sanggup. Apalagi sakit keparat ini menyerangku sejak 2 minggu lalu. Melihat kau datang, sembuh rasanya penyakitku. Syukur kalau Eyang bisa sembuh. Katakan apa yang bisa saya lakukan. Kau lihat benda di tanganku ini, Mahesa. Sinto Gendeng membeberkan benda yang dipegangnya. Saya melihatnya, Eyang, sehelai topeng aneh. Sinto Gendeng lemparkan topeng itu ke arah Mahesa Edan, murid Kunti Kendil, seorang nenek sakti yang diam di puncak Gunung Iyang. Bawa topeng itu, cari Wiro. Jika bertemu, suruh dia mengenakan topeng itu. Wajahnya akan berubah, wajah aslinya akan tersembunyi. Dengan demikian, tak ada lagi yang akan mengenalinya. Tak ada yang akan memburu dan menghadangnya. Kau bisa mencari muridku itu, bukan? Saya akan melakukannya, Eyang. Bagus. Nah, selagi hari masih pagi, pergilah. Tidakkah saya harus melakukan sesuatu untuk mengurangi penyakit Eyang? Tanya Mahesa lalu kembali menguap. Aku sudah sembuh, jawab Sinto Gendeng, lalu untuk pertama kalinya dia tertawa cekikikan. Mahesa Edan merasakan tengkuknya dingin. Gurunya, si Kunti Kendil, memiliki wajah sangat angker. Tapi nenek satu ini jauh luar biasa angkernya. Eyang, tidak ada pesan-pesan lainnya untuk Wiro? Si nenek merenung sejenak, lalu berkata, bilang padanya, dalam susah pergunakanlah akal, dalam kesulitan putarlah otak. Tak ada yang dapat mengalahkan kebenaran akal sehat dan otak cerdik. Saya akan sampaikan kata-kata Eyang itu padanya. Saya minta diri, Eyang. Sinto Gendeng menyeringai, lalu anggukkan kepala. Pergilah cepat, berlarilah seperti dikejar setan. Hik hik hik. Gadis berpakaian ungu itu membuka kedua matanya, menatap langit-langit goa, lalu memasang telinga lebih tajam. Dia kembali menangkap suara itu. Perlahan-lahan, tanpa suara, dia menggeser tubuhnya mendekati sosok tubuh pemuda yang terbaring di samping kirinya dan berbisik. Wiro, aku mendengar langkah orang mendekati mulut goa. Aku juga, sangat samar-samar, pasti seorang berkepandaian tinggi. Lekas tiup api pelita, balas berbisik si pemuda yang bukan lain adalah pendekar 212, Wiro Sableng. Saat itu, dia berada di dalam sebuah goa bersama Anggini, murid tunggal Dewa Tuak. Setelah kehilangan kapak naga geni 212 dan terluka parah di bagian bahu, Wiro berhasil melarikan diri tanpa menyadari bahwa Anggini mengikutinya. Sebenarnya, gadis itu ikut bersama Dewa Tuak dan 7 tokoh silat. Namun, karena hatinya meragu bahwa Wiro benar-benar telah menjadi seorang manusia jahat, maka dia tidak turut mengeroyok si pemuda. Betapapun juga, dia masih mempercayai Wiro yang secara diam-diam dicintainya. Ketika Wiro jatuh tersungkur kelemasan dalam pelariannya, Anggini segera menolong murid Sinto Gendeng ini, menaikkannya ke atas kuda yang sebelumnya memang telah ditinggalkannya di suatu tempat. Walaupun tidak menyaksikan dengan mata kepala mereka, namun 7 tokoh silat sama menduga bahwa Angginilah yang telah menolong menyelamatkan orang yang mereka kejar. Kalau tidak, masakan pemuda yang dalam keadaan terluka itu bisa lenyap seperti itu. Akibatnya, antara para tokoh dengan Dewa Tuak timbul rasa saling tidak enak. Lebih dari sebulan Anggini merawat dan menyembunyikan Wiro di dalam goa itu hingga lukanya sembuh. Berdampingan sekian lama membuat rasa cinta kasih Anggini terhadap Di Pendekar bersemi kembali. Sebaliknya, Pendekar 212 lebih banyak menghormati Sang Dara dan merasa berutang budi dan nyawa atas pertolongannya. Selain itu, Wiro menganggap bahwa saling menolong adalah hal biasa dan kewajiban dalam dunia persilatan. Kalau saja pikirannya tidak kacau memikirkan keadaan dan kapak mustikanya, mungkin murid Sinto Gendeng itu tidak akan seacuh itu.
Pada saat Anggini meniup mati pelita di dalam goa, saat itu pula di mulut goa muncul sosok tubuh seseorang. Wiro, aku tahu kau ada di dalam sana. Orang di mulut goa berseru. Anggini memberi isyarat agar Wiro tak menjawab. Lalu gadis ini membentak, siapa kau? Tak ada orang bernama Wiro di sini. Orang di mulut goa terkejut karena tidak menyangka akan mendengar jawaban suara perempuan. Jangan berdusta, aku tahu pendekar 212 Wiro Sableng ada di dalam sana. Kau pasti tidak tuli, sudah ditanya, mengapa tidak menerangkan diri, kembali Anggini membentak. Namaku Mahesa Edan, aku sahabat pendekar 212. Diutus oleh Eyang Sinto Gendeng untuk menyerahkan sesuatu. Anggini saling pandang dengan Wiro. Mungkin orang itu menipu, jangan-jangan salah satu dari para tokoh yang mengejarmu, berbisik Anggini. Aku seperti mengenali suaranya, suruh dia masuk 3 langkah. Aku akan bersiap-siap dengan pukulan sinar matahari. Bisik Wiro, lalu angkat tangan kanannya, terasa sakit di bekas luka yang baru sembuh. Wiro menggigit bibir dan berusaha menahan sakit. Perlahan-lahan, tangannya mulai tampak menjadi keputihan, tanda pukulan sakti itu muncul dan siap dipukulkan. Orang di mulut goa, seru Anggini. Maju 3 langkah, jika kau bukan Mahesa Edan, jangan menyesal mampus percuma di tempat ini. Gila, kalian mencurigaiku, memaki orang di mulut goa, tapi dia masuk juga sejauh 3 langkah. Setelah lebih dekat begitu rupa, Wiro baru dapat melihat wajah orang itu agak jelas, dan dia segera mengenalinya. Sahabatku, Mahesa Edan, selamat datang di tempat persembunyianku ini, berseru Wiro, lalu dia bangkit berdiri. Begitu berhadapan, 2 sahabat itu saling berangkulan. Wiro memperkenalkan Anggini pada Mahesa Edan. Murid Kunti Kendil ini tampak terheran-heran dan berkata, adalah aneh. Gurunya, si Dewa Tuak, ku ketahui ikut bergabung dengan beberapa tokoh silat mengejarmu. Muridnya justru menolongmu, pikiran manusia berbeda-beda. Apa anehnya? Sahut Anggini. Mahesa Edan menyeringai lalu menguap lebar-lebar. Bagaimana kau tahu dan bisa mencariku di sini? Tanya Wiro. Aku berhasil menyirap kabar dari beberapa sahabat. Setelah malang melintang hampir 1 bulan, akhirnya sampai kemari. Nasibmu malang betul, sahabat. Betul bukan kau yang jadi dajjal penyebar maut dan segala kekejian yang diburu-buru orang itu? Jika aku percaya dia dajjal yang kau maksudkan itu, sudah dulu-dulu ku penggal batang lehernya. Yang menjawab adalah Anggini. Ya, aku tahu. Hati seorang sahabat bisa lebih bersih menilai. Apalagi seorang gadis. Hatinya tentu putih bersih. Paras Anggini memerah di kegelapan. Tanpa disuruh, dia kemudian menyalakan pelita kembali. Mahesa Edan kemudian menuturkan riwayat pesan yang disampaikan Eyang Sinto Gendeng. Gurumu meminta aku menyerahkan benda ini padamu dan harus segera kau pakai saat ini juga. Apa itu? Tanya Wiro. Topeng, jawab Mahesa Edan. Lalu diserahkannya topeng yang diselipkan di balik baju. Topeng, buat apa? Tanya Wiro lagi. Jangan tolol, saat ini mungkin ada 2 lusin tokoh silat yang mencari dan ingin membunuhmu. Tampangmu yang sableng itu dikenal di mana-mana. Apa kau masih bisa petantang petenteng di luar tanpa dikenali? Atau kau kira kau bisa bersembunyi di gua ini sampai 100 tahun? Sampai kau dan sahabatmu ini jadi kakek dan nenek? Wiro tertawa geli. Dia garuk-garuk kepalanya. Aku mengerti, aku tahu apa maksud Eyang Sinto Gendeng. Terima kasih kau telah menyampaikannya dengan bersusah payah. Wiro mengambil topeng itu, langsung memakaikannya ke wajahnya. Karena topeng itu terbuat dari usus rusa yang sama warnanya dengan kulit muka Wiro, sulit untuk mengetahui kalau saat itu dia memakai topeng. Nah, setan atau malaikat sekalipun kurasa tidak akan mengenalimu lagi, Wiro, kata Mahesa. Diam-diam Anggini memuji keahlian Eyang Sinto Gendeng membuat topeng seperti itu. Wajah Wiro kini berubah sama sekali. Dia muncul sebagai pemuda lain. Ada pesan dari gurumu, Wiro. Beliau minta aku menyampaikan ucapan ini, dalam susah pergunakan akal, dalam kesulitan putarlah otak. Tak ada yang dapat mengalahkan kebenaran akal sehat dan otak cerdik. Apa maksudnya itu? Mana aku tahu, jawab Mahesa. Nah, tugasku sudah selesai. Seharusnya aku bisa minta diri saat ini. Tapi aku lebih suka kalau dapat menyaksikan akhir dari semua kejadian ini. Siapa sebenarnya yang menjadi biang racun? Aku menyirap beberapa potong kabar. Mungkin ada baiknya jika kukatakan padamu. Menurut kabar yang tersiar di rimba persilatan,
Pemuda yang malang melintang berbuat kejahatan itu mengaku sebagai pendekar 212 memang memiliki wajah serta ciri-ciri sepertimu. Gila, maki Wiro sambil kepalkan tinju. Bukan itu saja, dia juga memiliki pukulan sakti sinar matahari. Wiro hampir terlonjak mendengar keterangan Mahesa Edan itu. Ilmu kesaktian itu hanya Eyang Sinto Gendeng yang memilikinya. Jika ada orang lain yang menguasainya, berarti dia mendapatkan dari guruku langsung. Gurumu tak pernah mengambil murid lain. Berarti dia tak pernah mengajarkan pada siapapun ilmu pukulan sinar matahari itu, ujar Mahesa Edan. Wiro garuk-garuk kepala. Mungkin dia mencuri ilmu kepandaian itu. Sulit dipercaya, apa sebenarnya yang terjadi? Setelah berdiam sesaat, Mahesa Edan melanjutkan bicaranya. Para tokoh yang melakukan pemburuan terhadap pendekar 212 palsu selama ini tak satupun yang berhasil menangkapnya hidup atau mati. Bahkan semua tokoh silat yang menghadangnya dikalahkan dan dibunuh. Belasan korban telah jatuh. Aku pun jadi korban tuduhan perbuatan bangsat itu, ujar Wiro geram. Ada lagi keterangan lain yang hendak kau sampaikan, Mahesa? Murid Kunti Kendil mengangguk. Diketahui bahwa pendekar 212 palsu itu kabarnya mempunyai seorang istri. Puteri seorang hartawan ternama yang tinggal di sebelah timur kota raja. Sang istri kabarnya tengah mencari-carinya karena meninggalkannya begitu saja dan membuat dirinya dan kedua orang tuanya malu besar. Gurumu tidak menceritakan apa-apa tentang istri orang itu. Tapi ada tersiar kabar bahwa sekitar sebulan lalu, istri Wiro palsu itu muncul di puncak Gunung Gede. Mengapa guru tidak menghajarnya? Ujar Wiro seenaknya saking kesalnya. Perempuan itu tidak punya salah apa-apa. Malah dia sengaja mencari suaminya untuk membunuhnya, ujar Mahesa pula. Lalu apa rencana para tokoh silat terhadap keparat itu? Bertanya Wiro. Semua menduga bahwa dia meninggalkan istrinya begitu saja, tapi suatu ketika dia pasti akan muncul untuk menyambanginya. Karena memang begitu sifat manusia, sesekali akan merasa rindu dan ingin berjumpa. Apalagi dia tidak mengetahui kalau istrinya berniat menghajarnya sampai mati. Kalau begitu, ada baiknya kita melakukan pengintaian di rumah kediaman istrinya, ujar Wiro. Bagaimana pendapatmu? Justru aku mendengar berita para tokoh silat yang mengejar akan melakukan hal yang sama. Jika kita ikut muncul di sana, kita harus berhati-hati. Kenapa harus berhati-hati? Bukankah mereka tidak mengenali tampangku lagi? Aku harus datang ke sana. Mereka merampas kapak naga geni milikku. Aku ikut bersamamu. Ingin aku melihat sampai di mana kehebatan pendekar itu, yang mampu menjatuhkan semua tokoh silat, berkata Mahesa. Aku juga ikut, berkata pula Anggini. Jika Dewa Tuak ada di sana, kau akan dicurigainya. Dia pasti menanyakan kemana kau menghilang 1 bulan lebih dan apa saja yang kau lakukan. Wiro bicara sambil menatap paras gadis jelita berbaju ungu itu. Soal guruku, si Dewa Tuak itu, serahkan saja padaku. Pokoknya aku harus ikut. Wiro pegang bahu Mahesa Edan dan Anggini, lalu berkata dengan suara agak tercekat. Aku merasa bersyukur dan berterima kasih. Ketika semua orang di dunia ini mengutuk dan menginginkan kematianku, ternyata masih ada 2 orang sahabat yang berpolos hati mau menolong dan ikut bersamaku. Mahesa Edan balas menepuk bahu sahabatnya dan menjawab, ada sumpah tak terucap di antara para pendekar dunia persilatan. Makan 1 piring, tidur di tikar yang sama, mati 1 kubur dalam membela kebenaran. Jilid 10. Rumah besar tempat kediaman hartawan Suto Klebet tampak sepi, kosong, dan gelap. Sejak peristiwa menghebohkan hampir setahun silam, yaitu dimulai dengan perampokan dan pembunuhan atas diri janda almarhum Tumenggung Campak Wungu, serta perginya Mirasani tanpa diketahui arah tujuannya, maka Suto Klebet telah mengajak istrinya pindah ke rumah mereka yang lain jauh di pedalaman. Rumah besar yang ditinggalkan dalam keadaan tidak terawat itu bukan saja kini menjadi sunyi dan kotor, tapi jika malam hari diselimuti kegelapan, hampir tak beda dengan sebuah rumah hantu. Selama 6 bulan pertama memang ada seorang tua yang menjaga rumah itu, namun kemudian penjaga ini pulang ke kampungnya, hanya sesekali saja menengoki rumah tersebut. Itu pun hanya melihat-lihat belaka, tidak membersihkannya atau melakukan apa-apa. Suatu hari, ketika malam baru saja turun, di saat kebetulan penjaga tua itu tengah menengok rumah tersebut dan bersiap-siap untuk pergi, seorang penunggang kuda tampak muncul di pintu gerbang. Orang ini beberapa lama berdiam diri saja dekat pintu itu, seperti merasa ragu apakah akan masuk ke dalam atau tidak. Walaupun gelap, tapi si penjaga tua segera mengenali siapa adanya penunggang kuda itu. Buru-buru dia mendatangi seraya berseru dan menjura. "Den Ayu Mirasani, ya Gusti Allah,
Akhirnya Dan Ayu kembali juga. Si penunggang kuda memang adalah Mirasani, putri satu-satunya hartawan Suto Klebet yang diperistrikan oleh pendekar 212 Wiro Sableng palsu. Apa yang terjadi dengan rumah besar ini? Tanya Mirasani dengan suara bergetar. Si penjaga menuturkan dengan cepat. Kedua orang tua Dan Ayu kini tinggal di rumah di desa Keminung. Saya siap mengantarkan Dan Ayu ke sana. Tidak perlu, selama rumah ini kosong, apakah ada orang yang datang kemari? Banyak, Dan Ayu, banyak sekali. Apa maksudmu banyak? Siapa-siapa mereka? Saya tidak tahu siapa mereka. Semua tak ada yang menerangkan diri masing-masing. Tapi saya tahu mereka adalah orang-orang kalangan persilatan. Tampang dan pakaian mereka aneh-aneh. Apa yang mereka perbuat di sini? Mereka menanyakan Dan Ayu. Tapi yang paling banyak menanyakan suami Dan Ayu. Karena saya memang tidak tahu, maka saya jawab tidak tahu. 2 bulan lalu, suami Dan Ayu juga muncul di sini. Kebetulan saya berada di sini. Kagetlah Mirasani. 2 bulan lalu, apa yang diperbuatnya di sini? Hanya melihat dan memeriksa sebentar. Lalu pergi, tapi dia ada meninggalkan pesan. Pada malam hari, hari kelima bulan 5, dia akan datang lagi kemari. Dia berpesan jika saya bertemu dengan Dan Ayu agar mengatakannya pada Dan Ayu. Hari kelima bulan 5, itu besok malam, desis Mirasani. Astaga, betul sekali, Dan Ayu. Saya sampai lupa menghitung hari. Untung sekali Dan Ayu muncul saat ini hingga saya tidak melalaikan amanat suami Dan Ayu. Jangan sebut-sebut dia suamiku. Sejak 1 tahun lalu, keparat itu bukan lagi suamiku, kata Mirasani, lalu turun dari kudanya. Sembunyikan kuda ini di kebun, lalu kau boleh pergi. Mirasani melangkah menuju ke rumah besar. Masih terheran-heran mendengar ucapan Mirasani tadi, tanpa berani berkata apa-apa, si penjaga tua menuntun Guci menuju kebun jauh di belakang rumah besar yang gelap dan sunyi. Hari kelima di bulan kelima adalah hari Jumat Kliwon. Sejak sore, hujan turun rintik-rintik. Cuaca gelap dan dingin. Kesunyian yang mencengkam sesekali dirobek oleh suara halilintar yang menggelegar di kejauhan. Sebuah kamar yang terletak di samping kanan rumah besar tiba-tiba tampak merambas sinar terang. Lalu pada beberapa pohon besar yang banyak mengelilingi tempat itu terdengar suara berbisik-bisik. Ada orang menyalakan lampu. Ya, kita lihat saja. Ada jawaban berbisik. Apa yang kita lakukan sekarang? Langsung menggerebek, terdengar suara berbisik lainnya. Jangan tolol, siapapun yang menyalakan lampu, dia pasti bukan orang yang kita cari. Tunggu saja. Lalu terdengar suara cegluk-cegluk. Suara seperti seseorang tengah minum dengan lahap. Malam merayap terus. Semakin larut, semakin dingin dan tambah gelap. Ah, jangan-jangan bangsat itu tidak datang. Dia hanya sengaja menyebar kabar tipuan. Kembali terdengar suara berbisik di atas sebuah pohon. Mungkin, sekarang sudah hampir lewat tengah malam. Biar kita tunggu saja sampai menjelang pagi. Paling tidak sampai orang yang menyalakan lampu pergi dari sini. Apapun yang terjadi, kita semua harus tetap di sini. Aku yakin bangsat itu akan muncul di tempat ini. Dia tak akan dapat melupakan istrinya yang cantik itu. Walaupun sang istri akan menghadangnya dengan senjata di tangan. Suara bisik-bisik lenyap. Suasana kembali sunyi. Tiba-tiba, ada orang datang. Memang bangsat itu. Aku kenal sekali tampangnya. Cegluk, cegluk, cegluk. Tunggu sampai dia berada di jurusan kamar yang terang. Dari arah pintu gerbang rumah besar tampak melangkah cepat sesosok tubuh berpakaian putih. Rambutnya yang gondrong menjela bahu bergoyang-goyang ditiup angin malam. Orang ini melangkah sambil memandang berkeliling, lalu cepat bergerak ke jurusan rumah yang terang dan berhenti di depan sebuah jendela yang tertutup rapat. Di sini, orang ini kembali memandang berkeliling. Lalu terdengar suara orang ini memanggil perlahan. Mira, kau di dalam kamar. Sepi. Tak ada jawaban. Mira. Aku suamimu, Wiro, orang di depan jendela kembali memanggil. Lampu di dalam rumah tiba-tiba padam. Bersamaan dengan itu, jendela yang tertutup ditendang orang dari dalam hingga hancur berantakan dan terpentang lebar. Satu bayangan melompat melewati jendela. Satu bentakan menggelegar di kegelapan malam. Manusia dajjal, aku bukan istrimu, kau bukan suamiku, kau manusia penipu, rampok besar, pembunuh, dan pemerkosa. Kau datang kemari menerima mampus. Begitu menjejak tanah, orang yang melompat langsung menyerang lelaki yang berada dekat jendela. Mira, tenang, kau tahu, apapun yang kau lakukan tak bakal dapat mengalahkanku. Mari kita bicara dulu secara baik-baik.
Bicaralah nanti dengan malaikat maut, teriak si penyerang yang bukan lain adalah Mirasani. Di tangan kanannya kini terhunus sebilah pedang berkilat. Di atas pohon terdengar suara berbisik penuh tegang. Memang dia, nyalakan obor dan kurung tempat ini. Lalu terdengar suara suitan keras sebagai tanda. Selusin obor tiba-tiba menyala. 5 di atas pohon, 7 lainnya di bawah di antara semak belukar. Serta-merta tempat itu menjadi terang benderang oleh cahaya obor. Dan bukan itu saja, lebih dari selusin orang telah mengurung halaman samping di mana Mirasani dan si gondrong berpakaian putih berada. Keduanya terkejut bukan kepalang, tapi ada lagi 3 orang yang lebih terkejut dan saling pandang. Ketiganya adalah Wiro Sableng, Anggini, dan Mahesa Edan yang sejak tadi berada pula di tempat itu dan bersembunyi di tempat gelap. Begitu cahaya obor membuat halaman samping itu terang benderang dan wajah si gondrong berpakaian putih kelihatan jelas, pendekar 212 Wiro Sableng yang kini mengenakan topeng tipis jadi melengak kaget luar biasa. Potongan tubuh dan wajah si gondrong di seberang sana sama sekali dengan dirinya. Gila, bagaimana ini bisa terjadi? Aku tidak dilahirkan kembar. Mengapa bangsat itu sama sekali tampangnya dengan diriku? Wiro garuk-garuk kepala dan tangannya yang lain mengusap wajahnya sendiri. Namun, dia tidak bisa tenggelam dalam keheranan itu karena di depan sana para tokoh silat yang telah mengurung sudah bersiap-siap membuat perhitungan. Mereka adalah Lord Gambir Seta murid si Raja Penidur, malaikat tangan besi dari Puputan, lalu pendekar besi hitam, Menak Jelantra alias harimau pemakan jantung, pengemis hantu, Dewa Tuak, dan ada lagi beberapa orang yang tadi kenal. Tapi dari ciri-ciri mereka jelas menunjukkan semuanya adalah orang-orang silat berkepandaian tinggi. Setan dari mana yang malam-malam buta kesasar ke tempat ini, membentak Mirasani sementara Wiro palsu suaminya tampak tegak tercekat. Dewa Tuak maju 1 langkah. Matanya sejak tadi menatap si gondrong tanpa berkesip. Urusan kapiran, katanya dalam hati. Tidak mungkin ada 2 manusia bernama Wiro Sableng di atas dunia ini. Tapi mataku menyaksikan sendiri manusia satu ini sama sekali dengan murid si Sinto Gendeng itu. Lalu Dewa Tuak berpaling pada Mirasani. Setelah berdeham beberapa kali, dia pun menjawab. Kami bukan setan-setan kesasar, perempuan muda. Seperti kau pun, kami muncul di sini untuk minta nyawa busuk suamimu itu. Kami datang 12 orang, 13 dengan dirimu. Rasanya cukup pantas nyawa Dajjal ini dibagi 13. Persetan siapapun kalian, kalian tidak layak berada di sini. Soal nyawanya, hanyalah aku yang berhak membunuhnya, jawab Mirasani. Perempuan sundal, tiba-tiba nenek bergelar Arit Sakti pencabut raga muncul. Sejak tadi dia sengaja berlindung di tempat gelap. Jangan bicara besar di depanku. Kau pura-pura berseteru dengan Dajjal itu, padahal aku tahu kau pasti akan membelanya. Jika itu kau lakukan, kau akan mampus bersamanya. Nenek busuk bermulut kotor, balas membentak Mirasani. Siapa kau? Siapa aku tak perlu bagimu. Tapi suamimu itu telah menculik dan memperkosa muridku Sinto Rukmi, lalu membunuhnya secara biadab. Katakan, apakah kau lebih layak dari aku untuk membunuhnya? Katakan, bangsat haram jadah.